mengerjakan tugas saya itu patofisiologi HIV/AIDS. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Sari. Di sini saya akan menampilkan tugas saya patofisiologi HIV/AIDS, yaitu AIDS adalah suatu penyakit retrovirus yang disebabkan oleh HIV yang ditandai dengan imunosupresi berat yang menimbulkan infeksi oportunistik, neoplasma sekunder, dan manifestasi neurologis. Tapi epidemiologinya kasus HIV/AIDS sampai tahun 2006 berdasarkan 2006 AIDS epidemic WHO jumlah yang hidup 39,5 juta pada orang-orang dewasa 15-49 tahun sebanyak 94,2%, sedangkan pada anak 5,8%, jumlah kematian akibat HIV/AIDS sebanyak 2,9 juta. Sedangkan di Indonesia hingga akhir tahun 2005 yang terinfeksi HIV sebanyak 170.000 penderita. Klasifikasi di sini ada stadium 1, gambaran klinisnya asimptomatik, skala aktivitasnya aktivitas normal, stadium 2 berat badan berkurang, kelainan kulit dan mukosa ringan, skala aktivitasnya aktivitas normal, stadium 3 berat badan kurang dari 10%, pada umumnya lemah, aktivitas di tempat tidur kurang dari 50%. Etiologinya penyebab penyakit AIDS ini adalah secara morfologi virus ini terbagi dua bagian inti atau core berbentuk silindris tersusun atas untaian RNS, enzim reverse. Bagian selubung terdiri dari lipid dan glikoprotein. Cara penularannya transmisi seksual, transmisi non-seksual, parenteral, transfusi darah, plasental. Patofisiologi ada HIV mengikat diri pada molekul CD40. Virus masuk ke dalam target dan melepas bungkus dengan enzim reverse transcriptase merubah bentuk RNA agar dapat bersatu dengan DNA sel target. Sel berkembang biak infeksi HIV menjadi irreversibel. Gejalanya rasa lelah dan lesu, berat badan menurun secara drastis, demam sering, dan berkeringat pada malam hari. Komplikasi tumor sarkoma, kaposi, kanker pada semua bagian kulit dan organ tubuh, frekuensi kejadian 36-50%. Limfoma ganas terjadi setelah sarkoma, kaposi, dan menyerang saraf, bertahan kurang lebih 1 tahun. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman. Sebentar teman-teman, kakak-kakak. Baik, Bila saya dari PPT saya. Apakah teman-teman kakak abang-abang ada pertanyaan? abang pengen bertanya, Mila. Rizko pengen bertanya, Mila. Iya bang, silakan bang. Ya. Yang pertanyaannya itu, bagaimana penyebaran HIV dan di Indonesia? Bagaimana penyebaran HIV di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bang Trisko, yaitu sebentar bang. Itu bentar bang. Coba lanjut pertanyaan kedua dulu kakak abang dan teman-teman. Nanti sekalian saya jawab bang. Mela, Mil. Ya, lanjut Mela. Pertanyaannya, menurut pendapat Mila, bagaimana cara penularan HIV tersebut? Terima kasih.
Baik, terima kasih Mela. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan Bang Trisko. Bagaimana penyebaran HIV di Indonesia? Di Indonesia, baik saya akan menjawabnya. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan mencatat hingga Maret 2021 lalu jumlah orang dengan HIV mencapai 427 atau 427.201 orang dan jumlah orang dengan AIDS mencapai 131.417 orang. Apakah Bang Trisko paham dengan jawaban saya? Sudah, Mila. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mela. Bagaimana pendapat Anda, bagaimana cara penularan HIV, yaitu hindari perilaku berisiko seperti hubungan seksual berisiko atau menggunakan narkoba jarum suntik. Bila sudah melakukan perilaku berisiko tersebut, segera lakukan tes HIV. Bila tes HIV negatif, lakukan perilaku aman untuk mencegah tertular HIV. Bila tes HIV positif, jalani hubungan seksual yang aman menggunakan kondom, serta menghindari penggunaan jarum suntik bergantian adalah pilihan terbaik. Yang kelima, minum obat ARV sesuai dengan petunjuk dokter agar hidup tetap produktif. Sekian, apakah Mela puas dengan jawaban dari saya? Sudah, Mel. Terima kasih. Baik, berakhirlah presentasi saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi HIV dan AIDS. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus, adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Selanjutnya, AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindrom akibat penurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus. HIV juga merupakan kondisi yang paling parah dari penyakit HIV, yang ditandai dengan munculnya penyakit lain seperti kanker dan berbagai infeksi yang muncul sering dengan melemahnya sistem kekebalan tubuh. Cara HIV masuk ke dalam tubuh yaitu infeksi virus HIV menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga mengidapnya rentan terkenanya infeksi atau penyakit. Virus HIV bisa masuk dalam tubuh manusia melalui hubungan seksual, air susu ibu, jarum suntik, donor darah seperti transplantasi organ. Infeksi menyerang sel CD4 atau sel yang sangat berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Sel CD4 juga sering disebut sebagai limfosit atau sel darah putih sel T. Sel CD4 sangat diperlukan untuk tubuh melindungi dari infeksi atau penyakit. Sayangnya, virus HIV bukan hanya menyerang sel CD4, namun juga berusaha untuk menghancurkannya. Secara garis besar, sel T atau limfosit digunakan oleh virus HIV untuk menyebarkan dan menginfeksi ke seluruh bagian tubuh. Proses penyerangan dan penghancuran sel T oleh virus HIV sering juga disebut oleh siklus HIV dan HIV life cycle. Ada 7 tahapan siklus hidup HIV. Yang pertama, binding. Pada tahap ini, harus HIV dengan mudah menempel sendiri pada permukaan CD4. Yang kedua, fusion. Pada tahap ini, HIV dengan mudah bergabung dengan sel CD4. Selanjutnya, reference transkrip. Virus HIV memiliki gen RNA dan berusaha menduplikasi gen DNA yang dimiliki manusia. Selanjutnya, replikon. Setelah virus HIV menjadi bagian dari sel darah putih atau limfosit, virus tersebut akan memanfaatkan sel T sebagai alat untuk memproduksi lebih banyak lagi HIV. Selanjutnya, assembly. Virus HIV yang tanpa disadari oleh reproduksi oleh sel CD4 akan pindah ke permukaan sel. Selanjutnya, budding. Virus ini akan melepas enzim yang dimiliki virus HIV. Selanjutnya, pemeriksaan diagnosa penyakit HIV. Yang pertama, tes antigen antibody. Yang kedua, tes antibody, tes asam nukleat. Selanjutnya, cara penularan HIV lewat
cairan sperma dan cairan vagina. Melalui hubungan seks penetratif, penis masuk ke dalam vagina atau anus tanpa menggunakan kondom sehingga memungkinkan tercampurnya cairan itu. Selanjutnya lewat cairan darah, lewat air susu ibu. Cara pencegahan HIV atau AIDS. Yang pertama pencegahan primer. Pencegahan primer diartikan sebagai untuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor resiko. Pencegahan ini tidak bersifat terapeutik, tidak menggunakan identifikasi gejala penyakit. Pencegahan meliputi yaitu yang pertama peningkatkan kesehatan, misalnya dengan pendidikan kesehatan reproduksi tentang HIV dan AIDS, standarisasi nutrisi, menghindari seks bebas, screening, dan sebagainya. Pelindungan khusus misalnya imunisasi, keberhasilan pribadi, dan pemakaian kondom. Selanjutnya pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan pencegahan yang mana sasaran utamanya adalah pada mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit tertentu. Selanjutnya pencegahan tersier. Pencegahan tersier berfokus pada proses adaptasi kembali. Pencegahan tersier dilakukan ketika seseorang terinfeksi HIV dan AIDS dan mengalami ketidakmampuan permanen yang tidak dapat disembuhkan. Sekian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan dari kakak abang Vira, dan teman-teman. Baik, silakan Vira. bagaimana patofisiologi penularan HIV? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Vira. Pertanyaannya yaitu bagaimana perilaku upaya mencegah tidak terpaparnya oleh HIV. Jawabannya yaitu penting untuk diketahui cara pencegah HIV dan AIDS yang utama adalah dengan melakukan hubungan seksual yang aman. Dan disarankan untuk melakukan hubungan seksual menggunakan kondom sebagai upaya pencegahan penularan HIV dan AIDS. Selain itu, hindari juga melakukan hubungan seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Apakah Kak Vira puas dengan jawabannya? Puas, Bud. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang bertanya? Dari Putri. Silakan Dery. Baiklah, saya akan bertanya kepada Putri, yaitu bagaimana virus HIV bereplikasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dery. Bagaimana virus HIV bereplikasi? Seperti virus lain pada umumnya, HIV hanya dapat bereplikasi dengan memanfaatkan sel inang. Siklus HIV diawali dengan penempelan partikel virus atau virion dengan reseptor pada permukaan sel inang, diantaranya adalah sel CD4, CXCR5, dan CXCR5. Sel-sel yang menjadi target HIV adalah sel dendritik, sel T, dan makrofag. Baik, apakah Dery paham dengan jawabannya? Sudah Putri, makasih Put. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan HIV itu Human Immunodeficiency Virus menurut WHO. Next, cara HIV masuk ke dalam tubuh, yaitu infeksi yang menyerang sistem kekebalan tubuh, khususnya sel darah putih yang disebut sel CD4. HIV menghancurkan sel CD4 ini, melelahkan kekebalan seseorang terhadap infeksi optistik seperti tuberkulosis dan infeksi jamur, infeksi bakteri parah, dan beberapa jenis kanker.
Cara penurunan HIV itu dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI, semen dan cairan vagina, juga dapat ditularkan dari seseorang ibu dari anaknya selama kehamilan dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, ataupun sebagai benda pribadi, makan atau air. Perbedaan HIV dan AIDS yaitu human immunovirus adalah sejenis virus yang berinfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena keturunan kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV/AIDS pada ibu hamil. Pemeriksaan diagnosa yang terkena yaitu legalising, melasing, sakit tenggorokan, mialgi, demam, dan berkeringat. Perjalanan lengkap HIV/AIDS yaitu perjalanan klinis pasien dalam tahap terinfeksi HIV/AIDS sampai tahap AIDS. Sejalan dengan penurunan derajat imunisasi pasien, penurunan imunitas biasanya diikuti adanya peningkatan risiko dan derajat keparahan infeksi opportunistik serta penyakit keganasan pada asuhan pada pasien terinfeksi HIV/AIDS. Sekian dan terima kasih. Apakah dari kakak dan abang-abang dan teman-teman ada pertanyaan? Abang pengen bertanya, Der. Baik, Bang. Yang pertanyaannya itu, apa itu AIDS dan ODA? Pertanyaannya itu, bagaimana patofisiologi penularan HIV/AIDS menurut Anda? Yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Trisko, yaitu HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi, atau sekret dari kulit yang terluka dan oleh ibu yang terinfeksi kepada janinnya atau melalui lantasi. Sekian dan terima kasih. Apakah Bang Trisko sudah memahaminya? Sudah, Der. Apakah ada dari teman-teman atau abang-abang dari kakak-kakak masih bertanya kepada untuk Dery? Putri, Der. Kepada Putri, Dery persilahkan. Baik, saya akan bertanya kepada Dery, yaitu bagaimana etiologi HIV/AIDS tersebut. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu etiologi HIV/AIDS adalah human immunodeficiency virus yang merupakan virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retrovirus subfamili Letevin genus Lentivirus. Apakah Putri sudah paham dengan jawaban Dery? Paham, Der. Terima kasih, Der. Terima kasih. Sekian dan terima kasih dari akhiri. Patofisiologi HIV dan AIDS. Yang pertama yaitu ada GALT. GALT ini juga berperan penting dalam replikasi HIV, meskipun portal masuk HIV melalui inokulasi darah secara langsung atau paparan virus ke mukosa genital, trakus gastrointestinal memiliki banyak jaringan limfoid yang ideal untuk replikasi HIV. Yang kedua yaitu ada fase infeksi HIV. Infeksi HIV ini terdiri dari 3 fase, yaitu fase serokonversi akut, fase asimptomatik, dan fase acquired immune deficient syndrome. Selanjutnya yaitu fase serokonversi akut, viremia plasma yang cepat disertai dengan penyebaran virus yang luas terjadi 4-11 hari setelah virus masuk ke dalam mukosa. Selanjutnya yaitu fase asimptomatik. Pada fase asimptomatik, pasien yang terinfeksi menunjukkan sedikit atau bahkan tidak ada gejala sama sekali selama beberapa tahun sampai 1 dekade atau lebih. Meski begitu, HIV tetap dapat ditularkan pada fase ini. Selanjutnya yaitu fase AIDS. Fase ini terjadi jika sistem imun telah rusak,
dan muncul infeksi oportunistik atau pasien didiagnosa AIDS jika sel T CD4 di bawah 200 atau ada infeksi oportunitis. Terima kasih. Jika abang-abang dan kakak teman-teman ada pertanyaan dipersilakan. Kak Fira, Mel. Silakan Kak. Baiklah, saya akan bertanya kepada Mela, bagaimana patofisiologi penularan HIV menurut Anda? Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Mela akan langsung menjawab. Bagaimana patofisiologi penularan HIV menurut saya? HIV ini ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi atau sekret dari kulit yang terluka dan oleh ibu yang terinfeksi kepada janinnya atau melalui laktasi. Hanya itu Kak, apa Kak Fira paham dengan jawaban Mela? Paham, Mel. Terima kasih Kak. Putri mau Apakah ada lagi bertanya. pertanyaan? Putri Silakan mau Putri. bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada Mela, yaitu apakah orang yang terkena HIV dan AIDS memiliki tekanan darah dan HB yang normal? Terima kasih Putri atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan langsung menjawab. Pada penderita HIV dan AIDS ini dapat saja memiliki tekanan darah dan HB yang normal. Pada keadaan awal infeksi, tekanan darah dan kadar HB tidak terpengaruh. Namun jika sudah terjadi gejala-gejala atau penyakit yang sudah kompleks, maka mungkin saja dapat terjadi perubahan pada tekanan darah atau HB. Hanya itu, apakah Putri paham jawaban dari Mela? Paham, Mela. Terima kasih. Baiklah, hanya itu presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Tito Motra. Pada malam hari ini akan menampilkan PPT, itu patofisiologis HIV dan AIDS. Patofisiologi infeksi HIV. Human immunodeficiency virus HIV merupakan etiologi dari infeksi HIV dan AIDS. Penderita AIDS adalah individu yang terinfeksi HIV dengan jumlah CD4 kecil dari CD4 200 UL meskipun tanpa ada gejala yang terlihat atau tanpa infeksi oportunistik. HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi atau sekret dari kulit yang terluka oleh ibu yang terinfeksi kepada janin atau melalui laktasi. Molekul reseptor koinfeksi pada pasien HIV dan AIDS. Infeksi sekunder merupakan komplikasi infeksi HIV yang timbul pada stadium lanjut, biasanya terjadi pada pasien dengan jumlah sel T CD4 kecil dari 200 UL. Sekitar 80 pasien HIV AIDS meninggal karena infeksi oportunistik sebagai penyebab utamanya. Penyebab infeksi oportunistik pada HIV AIDS bisa berupa infeksi protozoa, bakteri, virus maupun jamur. Infeksi bakteri yang sering antara lain tuberkulosis, toxoplasmosis, dan cytomegalovirus. Komplikasi neurologis pada pasien HIV. Penyakit neurologis merupakan minifase pada yang ditemukan pada pasien HIV simptomatis disfungsi neurologis dapat dijumpai pada pasien HIV stadium akhir, yaitu sekitar 60%. Identitas penyakit subklinis
neurologis memiliki angka tertinggi yaitu sekitar 75 sampai 90% pada pasien HIV/AIDS stadium akhir. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Jadi Bang, Silakan pada Dery. bagaimana patofisiologi menurut HIV menurut Anda? Baiklah, saya langsung menjawab pertanyaan dari Dery, yaitu pertanyaannya bagaimana patofisiologi penularan HIV menurut saya, yaitu jawabannya itu HIV ditularkan melalui kontak seksual, paparan darah yang terinfeksi atau sekret dari kulit yang terluka, dan oleh ibu yang terinfeksi kepada janin atau melalui laktasi melalui reseptor membran CD4 pada sel sasaran akan diikat oleh HIV dalam tahap infeksi. Apakah Dery udah mengerti dengan jawabannya? Sudah Bang, terima kasih Bang. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Putri mau bertanya, Bang. Silakan Put. Bagaimana cara kerja virus HIV melemahkan sistem imun tubuh manusia? Baiklah, saya langsung menjawab pertanyaan dari Putri. Yang itu pertanyaannya bagaimana cara kerja virus HIV melemahkan sistem imun tubuh manusia? Jawabannya yaitu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Apakah Putri udah paham dengan jawabannya? Paham, Bang. Terima kasih. Baiklah, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet, Kak, cepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fira Santika. Saya akan menampilkan hasil patofisiologi. Itu patofisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gangguan fungsi-fungsi mekanisme fisik dan biokimia baik disebabkan oleh penyakit, gejala atau kondisi abnormal yang tidak layak disebut sebagai suatu penyakit. Sindrom imunodefisien didapatkan. Sindrom ini adalah penyakit virus yang menyebabkan kompleks sistem imun dan bagi kebanyakan penderita kematian dalam 5 tahun setelah diagnosis. AIDS disebabkan oleh infeksi virus imunodefisiensi manusia. Diketahui terdapat dua jenis HIV, yaitu HIV1 dan HIV2. Sering ditemukan di Amerika Serikat, sedangkan HIV2 sering ditemukan di Afrika Serikat. HIV1 pertama kali didefinisikan pada awal tahun 9 infeksi dan kematian sel. Sel-sel yang terinfeksi adalah sel T, potongan sel T4, dan makrofag. Sel-sel ini di dalam darah, kulit, dan membran mukosa yang disebut sel dendritik atau sel Langerhans juga terinfeksi oleh virus ini. Sebagai besar sel T melalui mengikat protein permukaan yang disebutkan protein CD4. Bagian virus ini sesuai dengan protein CD4 dikenal sebagai antigen grup 120. Sewaktu sel T4 yang telah terinfeksi mengalami pengaktifan untuk berpartisipasi dalam suatu responden imun, maka HIV, perjalanan infeksi HIV, seorang terinfeksi HIV tidak memperlihatkan gejala selama bertahun-tahun.
waktu ini sejumlah sel T4 dapat berkurang dari sekitar 1000 sel per mil. Darah sebelum infeksi sekitar 200 sampai 300 per mili. Darah 2 sampai 10 tahun setelah terinfeksi. Sewaktu sel T4 mencapai kadar ini, gejala-gejala infeksi misalnya terinfeksi jamur oportunistik atau timbulnya herpes zoster, cairan ular muncul. Penularan HIV itu kerentanan terhadap infeksi HIV dipengaruhi status imunisasi, gizi, dan kesehatan imunisasi yang bersangkutan serta jumlah virus yang masuk. HIV ditularkan dari seorang ke orang melalui pertukaran gas, tubuh, cairan darah, cairan vagina, air susu, urin. Ini saluran cerna tidak menganggap sebagai sumber penularan kecuali apabila jelas tampak mengundang darah. Orang yang berisiko terjangkit HIV, mereka yang bertular darah dengan orang yang terinfeksi. Perjalanan jarum suntik untuk tercemar dapat terjadi secara tidak sengaja di fasilitasi pelayanan kesehatan melalui tukar-menukar jarum selama pemakaian obat intravena. Risiko terinfeksi dari transfusi darah tercemar saat tinggi. Keadaan yang memungkinkan darah yang mengundang HIV lolos dan seleksi transfusi darah. Fase infeksi pada awal manapun antibodi yang belum termasuk fase akhir haid sewaktu sistem imun demikian. Orang yang berisiko terkena HIV. Mereka yang terpajan ke semen atau cairan vagina sewaktu berhubungan kelamin dengan orang terinfeksi di Amerika Serikat. Insiden infeksi pada pria homoseks lebih tinggi dibandingkan heteroseks. Pelaku yang anal rental lebih mudah terjadi dibandingkan hubungan kelamin vagina. Penularan virus HIV melalui hubungan hemorrhagic juga terjadi. Adanya penyakit kelamin pada salah satu pasangan akan meningkatkan risiko penularan seksual dengan meningkatkan jumlah sel yang darah putih di daerah tersebut dan dengan menyebabkan adanya luka kulit terbuka atau iritasi kulit. Gambaran klinis yaitu gejala mirip flu termasuk demam ringan, nyeri badan, menggigil dan muncul beberapa minggu mencapai bulan setelah terinfeksi. Gejala-gejala ini bersesuai dengan pembentukan awal antibodi terhadap virus. Gejala menghilangkan setelah respon imun awal menurunkan jumlah petikan virus, walaupun virus tetap dapat bertahan pada sel-sel yang terinfeksi. Gambaran klinis setelah terjadinya gejala suasana saraf pusat, yaitu defek motorik, kejang, perubahan kepribadian, dan demensia. Pasien dapat menjadi buta dan akibat koma. Banyak dari gejala tersebut timbul karena infeksi bakteri dan virus oportunistik pada SSP yang menyebabkan peradangan otak. HIV juga dapat secara langsung merusak sel-sel otak. Pemeriksaan diagnostik. Secara segera setelah infeksi, jumlah sel T4 dapat menurun, tetapi hal ini segera pulih ke normal karena respon imun awal dapat menahan infeksi. Antibodi terhadap HIV biasanya muncul antara 4 dan 6 minggu setelah terinfeksi, tetapi pada beberapa kasus memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Apabila sampel serum teridentifikasi sebagai positif HIV memiliki telir antibodi positif, maka dilakukan uji tes Werther blot untuk memastikan infeksi. Bayi yang tidak lahir terinfeksi yang lahir dari ibu yang terinfeksi dapat memperlihatkan hasil pemeriksaan yang positif HIV selama dari setahun setelah lahir karena adanya antibodi ibu. Lanjut, Mela. Penata laksananya yaitu
ada penyumbatan bagi AIDS, segera pencegahan HIV, infeksi HIV perlu dilakukan. Prinsip pencegahan berarti tidak berkontak dengan cairan tubuh yang tercemar HIV, karena mustahil diketahui sebelum apakah suatu cairan tubuh tercemar oleh HIV, maka seseorang harus menganggap tercemar HIV sampai terbukti sebaliknya. Baiklah, sampai di situ. Apakah ada teman-teman atau adik-adik yang bertanya? Apakah adik-adik atau teman-teman yang bertanya? Putri, Kak. Ya, Put, silakan, Put. Baik, saya akan bertanya kepada Kak Vira, bagaimana cara kerja virus HIV melemahkan sistem imun tubuh manusia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri, yaitu pertanyaannya bagaimana cara kerja virus HIV melemahkan sistem imun tubuh manusia. Yaitu adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4 yang merupakan salah satu jenis sel darah yang menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh kita. Apakah Putri mengerti dengan jawabannya? Mengerti, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, Put. Apa masih ada dari teman-teman atau adik-adik yang bertanya? Kalau jika tidak ada, mungkin sampai di situ presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.